Selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya kita lihat dulu lah ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. PTPN. Tunggu juara bangun negeri. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya ingin mensosialisasikan program Godigi yang berjudul Lindungi Data, Lindungi Diri, Belajar Cyber Security. Oke, pertama ingin saya sampaikan lanskap digital Indonesia. Sekarang Indonesia mempunyai 278,7 juta populasi, yang mana dari itu ada 185,3 juta itu adalah pengguna internet. Dari 278 juta ada 185 juta menggunakan internet, dan dari situ lagi ada 139 juta itu adalah pengguna media sosial. Jadi sangat besar Pak pengguna sosmed ini, setengah populasi. Memaksa setiap lembaga atau perusahaan melakukan digitalisasi untuk tetap kompetitif, termasuk kita. Pemikiran saat ini yang menjadi alibi berbahaya adalah ada yang menganggap data saya tidak penting, ada yang menganggap sistem saya sudah aman, ada yang menganggap tidak pernah ada serangan, ada juga yang menganggap data saya sudah aman kok. Dampak kegagalan keamanan cyber pertama di finansial, denda regulasi, biaya pemulihan data yang mahal, dan bisa kehilangan pendapatan. Untuk operasional, dampak kegagalan keamanan cyber ini operasional bisa terganggu, menimbulkan kegagalan kinerja. Pada bidang reputasi lembaga, kehilangan kepercayaan masyarakat dan citra negatif di publik. Kemudian mutasi pegawai, kegagalan keamanan mengancam jabatan maupun posisi pegawai. Jadi sangat penting ini namanya keamanan cyber, Pak. Bukti nyata kasus keamanan cyber. Kominfo sebut 210 instansi terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Menyerang dari tingkat kementerian hingga pemerintahan kota. Sistem tidak ada yang kebal. Kemudian antara kelemahan dan ancaman, vulnerability dan versus threat. Kelemahan, celah di lingkungan yang memungkinkan serangan berhasil. Ancamannya, keadaan atau peristiwa yang berpotensi merusak operasi, aset, ataupun individu melalui akses tanpa izin. Pencurian data. Titik lemah terbesar manusia, yaitu kita sering meremehkan. Seperti yang di awal tadi, data saya aman kok, saya tidak penting, segala macam, tidak pernah bocor, itu titik lemah kita. Bahaya dari dalam, kecerobohan bisa mengekspos organisasi terhadap ancaman. Misalnya satu orang saat menggunakan PC kantor, PC perusahaan, PC pemerintah, masuk yang namanya link phishing, kita klik undangan apa segala macam, kita klik, itu bisa menyebabkan masuknya ransomware, yang mana terjadi pencurian data, kemudian kesalahan tidak sengaja, kemudian mengikuti prosedur namun terpaksa dijebak dalam bentuk berbahaya, dan jadi karena tindakan sengaja untuk merugikan organisasi demi keuntungan pribadi. Seni manipulasi. Social engineering bukanlah mengeksploitasi kelemahan software atau hardware. Ini adalah taktik yang menargetkan kerentanan manusia, memanfaatkan emosi, rasa percaya, dan kepolosan kita untuk mendapatkan informasi rahasia secara sukarela. Social engineering ini pencuri, Pak, pencuri data sosial. Itu dia bukan menargetkan software atau hardware komputer, tapi manusianya. Kerentanan saat banyak masalah atau apa, saat butuh uang, tiba-tiba masuk chat, klik link ini, kita klik, dapat uangnya tidak, malah data kita dicuri, gitu Pak. Spektrum serangan phishing, pesan dipersonalisasi ke target spesifik, kemudian penipuan memanfaatkan pesan teks. Kemudian phishing suara bisa juga memasukkan identitas dan agen instansi. Angkat telepon, suaranya mirip, suaranya sama dengan yang kita kenal. Menargetkan eksekutif senior direksi untuk transfer dana besar. Terjadi ini Pak. Ataupun menyusup ke server dan menanamkan konten berbahaya pada dokumen sah. Jebakan di balik tren media sosial. Tren at yours ini sering memancing data kredensial. Misalnya yang ada di Instagram, apa variasi nama panggilanmu, tanda tanganmu, berapa umurmu, emailmu, apa. Kadang-kadang kita secara sukarela ngetiknya,
itu berbahaya. Orang jadi bisa menebak password dari tanggal lahir ke apa, umur segala macam. Orang bisa menebak, bisa membuat pemalsuan dokumen finansial. Anatomi serangan APK phishing. Ini APK phishing seperti saya bilang tadi, ada nanti undangan digital bla bla bla. Diklik APK, inilah APK phishing. Step 1 itu pancingan. Pesan singkat status paket berekstensi APK, bernama lihat foto paket atau lihat undangan segala macam. Step kedua, saat kita klik, malware itu terinstall secara diam-diam di background. Step ketiga, pencuri bisa mengakses pesan device untuk mencuri OTP banking mobile kita. Kemudian keempat, threat actor mengambil alih akun bank dengan kredensial yang dicuri. Jadi dari yang kita klik phishing tadi, mereka bisa mengambil data kita, e-banking kita, OTP yang dikirim HP kita masuk ke dia. 3 pilar pertahanan. Nah, di sini ada pertahanan Pak untuk tidak terjadi pencurian data di diri kita atau di perusahaan. Pertama, people, orangnya. Edukasi keamanan cyber dan simulasi anti phishing untuk seluruh pengguna. Yang kedua, proses. Pembuatan SOP insiden dan manajemen akses password yang ketat, password. Yang ketiga, teknologi. Implementasi firewall, antivirus, enkripsi data, dan sistem deteksi. Kemudian ada yang namanya Security Operation Center, tim spesialis yang bekerja 24/7 untuk mencegah, mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden cyber secara proaktif. Dari keamanannya lah itu, kepatuhan regulasi. Ada situ ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi, baru Peraturan Pemerintah PP Nomor 82 Tahun 2022 mengenai infrastruktur informasi visual. Yang ketiga ada ISO 27001/2002 dan PCI DSS. Fondasi teknis dan pedoman nasional. Fondasi teknis ini melakukan file integrity monitoring, analisis log, dan mendeteksi serangan injeksi brute force secara otomatis. Pedoman penanganan ini selalu diikuti panduan resmi, yaitu biasanya penanganan malware, web defacement, penanganan phishing, DDoS, dan penanganan SQL injection. Jadi Pak, mengenai materi cyber security, keamanan data, sampai sini saja. Intinya jangan asal klik link, jangan mudah percaya penipuan digital, klik link, klik SMS apa segala macam untuk dapatkan uang klik. Jangan Pak, karena itu berpotensi untuk pencurian data kita yang merugikan kita sendiri atau perusahaan. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Nah, ada Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sekian, saya akhiri sosialisasi ini. Selamat siang. Siap.